Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan khususnya di materi manajemen pemasaran syariah ya. Jadi ini menjadi materi lanjutan dari sebelumnya kita melakukan sebuah pelaksanaan kontrak kuliah. Hari ini kita mulai masuk materi. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, kan ini kondisinya juga daring ya. Daring ini seperti biasa dari tahun sebelumnya juga ya. Kita tidak bisa mengoptimalkan terlalu lama karena berbeda dengan di kelas. Ini lebih ke arah pemaparan materi secara apa ya? Secara satu arah. Oke, hari ini kita akan bahas tentang dinamika umat Islam sebagai potensial market. Oke, mohon disiapkan kondisi kaliannya seenak mungkin lah bagaimana pola belajarnya. Karena ya dengan kondisi seperti ini kita dituntut ya. Mudah-mudahan kalian juga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tidak ada masalah tertentu ya. Kecuali kalau misalkan ada masalahnya di kuota ya sesehat apapun kalian akan terkendala ya. Tapi ya mudah-mudahan lah ini menjadi apa ya? Menjadi bahan untuk kita bisa pelajari bersama. Oke, saya akan bahas dinamikanya dulu. Kenapa sih? Karena kita memang pemasaran ini kan yang menjadi tujuan utamanya adalah calon konsumen nih, ya, calon konsumen kita. Berarti kita harus berbicara dulu dinamika umat yang menjadi konsumen kita dan itu nantinya ke depannya diharapkan bisa menjadi sebuah potensi dalam pasar yang akan kita kembangkan. Oke. Kita akan bahas dulu ini gambaran penduduk muslim dunia. Ini terakhir kali apa ya di data ini didapatkan ya kurang lebih di angka di tahun 2010. Memang sudah terlalu lama juga sih ya. Cuman ya ini menjadi gambaran lah kalau kita tarik misalkan ada kenaikan 10% yang kemungkinan sekarang udah ada di angka 27 atau 30%-an lah ya. Oke. Pada tahun 2010 sebanyak 1,6 miliar populasi manusia adalah muslim. Ini gambarannya. Jadi bayanginlah oleh kalian, oh gening banyak ya pasar muslim teh gitu. Makanya jangan heran jika banyak juga pengusaha-pengusaha non muslim yang memang menjadikan orang muslim ini menjadikan target utamanya. Karena apa? Memang banyak banget gitu. Karena ini menjadi peluang, menjadi potensi market bagi perkembangan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Oke, gambaran penduduk muslim dunia selanjutnya adalah pada tahun 2012 ada kenaikan 1,84% populasi penduduk muslim. Jadi ini meningkat per 2 tahun ya kurang lebih di angka 1-2% lah ada peningkatan. Ya, makanya bisa kita simpulkan lah kalau ada terjadi peningkatan setahunnya di angka 1,5% aja. Sekarang di 2010 mungkin ya sudah ada di angka sekian persen kita mengalami peningkatan. Oke, kita berbicara per wilayah. Ini kita berbicara Asia Pasifik. Ini totalnya ada 24,3% ya. Total ada 900 juta kurang lebih dari total 4 miliar penduduk yang ada di Asia Pasifik. Berarti cukup besar juga sih di sini ya. 24% tuh besar loh. Muslim saja 24%. Apalagi kalau ini dari Asia kita kerucutkan ke Indonesia mungkin ya banyaknya di Indonesia. Ya, Asia Pasifik di Indonesia misalkan ada 250 juta penduduk muslim berarti kurang lebih ya semuanya numpuk di Indonesia. Dan ini menjadi peluang juga loh untuk kita. Terus di Timur Tengah atau Afrika Utara ini apalagi ya ini memang ya di daerah Timur Tengah sana memang kebanyakannya penduduknya muslim yang sampai di angka 93% ya. Jadi ada 317 muslim di antara 341 juta penduduk. Terus di Sub-Saharan ada 30% ya. Total penduduk muslim dunia. Di Eropa ada 5% ya populasi penduduk muslimnya. Ini di Eropa sana dari total 742 juta. Memang di Eropa ini kan ya muslimnya tidak terlalu banyak ya, tapi ya masih di atas 2%. Amerika Utara ini lebih sedikit malah ya 1% ya populasi penduduk muslimnya. Hanya ada 3 juta sekian dari 344 juta penduduk yang ada di sana. Kemudian di Amerika Latin apalagi kita hanya punya 0,1% ya.
ada di kisaran 840.000 populasi penduduk muslim dari total 590 penduduk. Jadi memang di Amerika Latin ini tidak terlalu banyak ya mereka-mereka yang memiliki keyakinan muslim. Nah, jika nih tadi ada mengalami pertumbuhan, potensial market kita dari masyarakat muslim saja itu akan tumbuh kurang lebih 2,2 miliar pada tahun 2030 atau sekitar 35% peningkatan. Itu 2030, sekarang 2022. Bisa kita bayangkan bagaimana peningkatan potensial market dari umat muslim saja sudah besar. Nah, ini bisa nggak kita manfaatkan? Apalagi kamu nih berbasic berdasarkan ekonomi syariah. Bisa berbuat banyak nggak sih apa yang kamu pelajari hari ini, Teh? Sok dipikirin kok kamu, bagaimana perkembangan perbankan syariah ke depan. Ini harus kita pikirin dari sekarang. Nggak bisa kita wang-wang, nggak bisa kita jadikan awang-awang saja. Ini memang harus kita ikhtiarkan dari hari ini. Oke, manfaatkan perkembangan ini ya. Manfaatkan aspek yang harus kita pahami bersama. Ada potensi loh pertumbuhan di tahun 2030. Mungkin kalian 2030 udah ada di usia yang matang kok. Kalian udah tahu bagaimana perkembangan ekonomi syariah, mungkin kalian juga sudah jadi pakar, atau mungkin kalian sudah menjadi praktisi, atau mungkin kalian sudah menjadi pelaku usaha di 2030. Dan ini memang harus kita cari, ini memang harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Jangan sampai pertumbuhan manusia muslim itu bertumbuh dengan pesat, sementara kompetensi yang kalian miliki gitu-gitu aja. Seperti sekarang banyak tidur, banyak males, banyak menyepelekan sesuatu. Akhirnya ya pertumbuhan muslim jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kemampuan kalian, ya buat apa juga gitu loh. Nggak ada apa ya, nggak akan berpengaruh terlalu banyak juga pada akhirnya. Ini harus kita pikirkan bagaimana kalian bisa menjadi sebuah jawaban dan solusi di kemudian hari yang memang itu dibutuhkan oleh sebuah kondisi mengoptimalkan target pemasaran, khususnya potensi pasar muslim. Oke. Pertumbuhan penduduk muslim dan konsekuensi ekonominya seperti apa? Jadi ya tadi, ketika ada kondisi tumbuh di bidang ekonomi, berarti di situ akan ada konsekuensi di bidang ekonomi juga. Ini akan kita coba bahas satu persatu. Pertama, aktivitas masyarakat muslim. Pelaku aktivitas di bidang investasi, atau ada juga nanti orang muslim yang dia memang bergerak untuk menjadi sebuah investor. Nanti juga akan ada pengusaha perusahaan yang di bidang manufaktur, pabrik. Ada juga banker atau trader. Banker ini adalah mereka yang memang mulai memikirkan bagaimana perkembangan atau pertumbuhan dunia perbankan. Dan trader, mereka adalah yang jual beli. Pemasok dan partner bisnis. Nah, ini adalah aktivitas bisnis atau aktivitas usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat muslim di kemudian hari. Ya, mereka yang punya uang bisa menjadi seorang investor, atau mereka bisa membangun sebuah perusahaan, atau mereka memikirkan sektor keuangannya, atau mungkin mereka menjadi seorang pemasok atau partner bisnis. Terus, konsumen muslim ini pertama adalah mereka yang homogen dan heterogen, yang berbeda-beda. Sekalipun kita sama muslim, tapi ya beda daerah, beda kebiasaan, beda budaya dan sebagainya. Gaya bahasa pun kita berbeda. Berbusana pun kita berbeda. Tingkat pendidikan pun sama berbeda, pola konsumsi yang berbeda. Makanya ini harus kita pahami. Kenapa kita belajar manajemen pemasaran? Karena di manajemen pemasaran ada aspek people, ada aspek kita harus memahami bagaimana kita tahu gitu loh keinginan dan kebutuhan dari konsumen yang akan menjadi potensi pasarnya kita. Misal kalau kita jualan ke orang Sunda, ya bagaimana bahasa yang kita gunakan, bagaimana busana yang kita gunakan, dan bagaimana pola pendidikan mempengaruhi kita. Ya, termasuk ke nantinya pola konsumsi. Pola konsumsi ini kan ya berbeda-beda, apalagi di Sunda. Kamu jualan roti di Sunda pagi-pagi ya kurang dilirik lah. Kenapa? Karena pola konsumsi di kita itu ya harus nasi. Ya, berbeda kalau kamu misalkan jualan rotinya ke orang-orang timur, misalkan orang barat, ya oke, mereka sarapan dengan roti selesai gitu loh. Lah di kita roti aja disamuan kan. Nah, ini kan akhirnya menjadi pola konsumsi yang berbeda. Ini harus kita pahami, dan
Ilmu ini memang ada di teori pemasaran. Oke, nah ini kita juga harus berbicara apa sih yang diinginkan oleh market. Nah ini kan yang sedang ramai kita hari ini ya. Ada halal food ya. Saya bukan berbicara halal brand ya, bukan berbicara halal logo ya, tapi halal food. Orang masih butuh loh dengan yang namanya makanan halal. Ya, kenapa? Dan ini pun presentasinya sangat besar, 67% orang lebih memilih makanan yang halal karena sertifikasi halal disadari atau tidak. Ini mencakup sebuah aspek analisis bahan baku yang digunakan. Pada dalam produk makanan misalkan bagaimana makanannya sehat atau tidak, bersih atau tidak, halal atau tidak, sehingga orang butuh yang namanya halal food. Terus nanti ada overall price, penawaran harga. Ini pun orang sangat suka ya, apalagi di masa pandemi ini, orang-orang suka dengan penawaran harga yang spesial. Muslim friendly experience, pengalaman apa ya, pengalaman yang mengesankan khususnya dalam menjaga kekhasan dari aktivitas orang muslim itu sendiri. Misal, kita kan akan lebih enak ya kalau masuk ke suatu wilayah misalkan memperhatikan sekali aspek, misal kamu makan di kafe ada ucapan berdoa dulu sebelum makan, kalau enggak jangan lupa sedekahnya, itu kan akhirnya apa ya, membangkitkan loh nilai-nilai yang kita miliki. Kalau enggak kamu masuk ke sebuah restoran ada nilai-nilai hadis, kalau enggak di situ ada murota dan sebagainya, itu menambah pengalaman yang friendly bagi orang muslim. Relaxation bagaimana healingnya. Nah, ini kan penting juga dan itu masih diinginkan oleh market, apalagi di kondisi pandemi saat ini kesehatan mental sangat penting, makanya beberapa beberapa jenis usaha khususnya di bidang relaksasi, rekreasi ini sangat dibutuhkan. Hotel dan resort juga sama masih diinginkan, apalagi dengan mobilitas kita yang tinggi ya. Terkadang orang Indonesia kan memang tidak cicingnya main ke tempat anu ya, pasti mereka kalau nggak punya saudara ya memilih penginapan. Terus pilihan wisata, pilihan destinasi, ya ini pun sama. Makanya sekarang pemerintah menggalakkan khususnya di bawah naungan Menteri Pariwisata, bagaimana pola pariwisata kita kembali buka, kita kembali kenalkan kepada masyarakat karena memang itu masih dibutuhkan oleh masyarakat. Adventure, pertualangan, ya. Kemarin masa pandemi, saya rasa kayak pendakian gunung itu kayaknya sih nggak ditutup ya, karena itu menjadi salah satu tempat orang untuk eh, apa ya, melampiaskan mungkin ya adrenalnya lewat adventure, dining dan food experience ya, jadi pengalaman untuk makan. Nah ini kan yang akhirnya terimbas dari dari pandemi kemarin, ketika ada pembatasan sosial ya akhirnya orang sulit gitu loh untuk menikmati makanan di tempat khusus, dinner khusus, terus makan dengan kondisi misalkan di restoran atau apa, itu kan orang akhirnya susah banget ya. Air and hotel deal ya, di sini ada apa ya, orang butuh gitu loh ketika aplikasi perhotelan dan sebagainya tanpa kita harus pergi dulu ke kota. Kota tadi kan ada hotel dan resort, orang butuh hotel dan resort, tapi ini lebih ke jenis transaksinya gitu loh. Terakhir adalah air travel experience, bagaimana pengalaman seseorang ketika dia berpergian melalui jalur udara misalkan ya. Nah, ini kan air travel experience ini pengalaman ketika dia menikmati fasilitas dari layanan penerbangan misalnya. Ini memang menjadi penting karena tadi ya destinasi muslim ini kan terbatas dan sebagainya. Nah inilah akhirnya yang memang harus kita pahami bersama, apa sih aja sih yang diinginkan oleh pasar itu ya. Kalau kita ambil besarnya di sini ya ada halal food, ada overall price, ada muslim friendly, ada misalkan hotel dan resort. Ini kan akhirnya menjadikan peluang kepada kita untuk memikirkan bagaimana peran kita untuk menentukan pemasaran yang terjadi di lingkungan kita. Oke, fenomena revolusi pasar muslim Indonesia. Yang pertama, 87% jumlah konsumen muslim dari seluruh penduduk Indonesia, khususnya konsumen menengah. Lihat, di Indonesia ada jumlah konsumen muslim 87%, besar di Indonesia. Ya, Indonesia ini tadi kalau kita lihat pemetanya di Asia Pasifik ya Indonesia memang paling besar masyarakat muslimnya. Kedua, di Indonesia ada boom bank syariah, perkembangan bank syariah yang meningkat 40%. Pertumbuhannya berawal dari tahun 91
ya, melebihi pertumbuhan bank konvensional 20%. Pada akhir 2013, 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, 160 bank perkreditan rakyat syariah, dan 12 juta lebih akun nasabah dengan pencapaian dana lebih dari 175 triliun. Makanya kata siapa, bank syariah ini menurun, justru meningkat loh, ada terjadi boom. Cuman, nah, belum teroptimalkan saja. Nah, makanya ini peluang nih buat kalian. Apalagi sekarang dengan adanya BSI ya, itu kan untuk memperbaiki ya. Karena apa ya? Pastilah ada permasalahan di tengah peningkatan yang signifikan. Pasti di situ akan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan misalkan kredit macet lah atau pembiayaan yang terbatas dan sebagainya. Akhirnya ya ada merger untuk menyelamatkan ini. Karena sayang pertumbuhannya sudah baik, nah yang sulit itu kan memang mempertahankannya. Bagaimana orang yang tadinya sudah percaya menjadi mau bertahan, karena takutnya ya orang percaya nggak mau bertahan. Ini yang harus kita pahami. Terus revolusi hijabers, ya, ini juga penting. Tahun 2016 total 225.000 dari 750.000 industri kecil dan menengah di bidang sandang merupakan pelaku usaha busana muslim. Jadi hampir 1/3-nya mereka bisnis busana muslim. Busana muslim mulai menjadi tren gaya hidup, ya, dimulai dari fashionnya, ya, terus fashion tuh dimulai dari apa namanya, minatnya, terus nanti model pakaian dan sebagainya, terus belum lagi kosmetiknya. Sekarang juga sudah banyak kan beberapa kosmetik yang menjual misalkan dari mulai sampo hijab lah dan sebagainya. Begitupun dengan aksesorisnya. Sekarang itu kan mau pakai kerudung aja aksesorisnya lebih berat dari kerudungnya malah. Nah, ini kan akhirnya menjadi perkembangan. Perkembangan busana muslim menjadikan lebih terlihat cool lagi, modern, trendy, catchy, dan begitu dinikmati. Dulu itu kalau kita lihat orang pakai cadar itu kayak ninja, bener tuh. Kalau sekarang kita lihat orang pakai cadar itu, kita tuh mikir, sekarang tuh kok stylish banget gitu ya, revolusi hijab. Termasuk di revolusi hijab muslimnya juga, bukan muslimanya saja gitu loh. Sekarang kita banyak kok peci-peci yang memang diadopsi menjadi lebih trendy misalkan ya. Kaos dakwah juga banyak. Sekarang celana-celana pun sudah mulai, sekalipun mereka misalkan pakai yang isbal tapi tetap trendy dengan paduan sepatu dan sebagainya. Dan itu memang menjadi revolusi peningkatan di bidang fashion muslim khususnya hijabers. Oke. Okay? Kosmetik muslim ini juga sama ya. Ini menjadi peningkatan sangat signifikan 56%. Ya, kenapa? Karena ya ada tadi, ada halal ya. Label halal ini menjadi penting loh. Ya, dan kosmetik muslim mulai bergeser dari niche, dari tadinya ceruk ya, dari tadinya teh hanya memanfaatkan saja misalkan sampo hijab, itu kan tadinya hanya untuk orang yang berhijab saja, akhirnya jadi mainstream, jadi massal. Orang yang nggak berhijab pun ada loh yang pakai sampo hijab. Ya, dulu motor Mio itu kan ceruknya pasar buat perempuan, tapi sekarang menjadi mainstream. Justru laki-laki menjadi yang pakai motor Mio, bahkan dipakai trek-trekan lah, padahal tadinya untuk perempuan. Nah, ini kosmetik muslim ini menjadi niche atau ceruknya, yang tadinya niche menjadi produk massal, ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat signifikan. Terus rutin berumroh rata-rata sekarang di Indonesia ini yang sudah umroh itu di atas 2 kali. Masyarakat Indonesia merupakan negara terbanyak kedua setelah Pakistan dalam melaksanakan ibadah umroh. Makanya tidak heran bisnis travel and umroh itu berkembang pesat beberapa tahun ini, apalagi sebelum pandemi ya. Ketika pandemi saja sih mengalami penurunan ya, karena dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Nah, ini memang harus kita pahami juga bahwasanya di angka 2019 sebelum pandemi ini ada beberapa jamaah yang sampai 1.050.000 jumlahnya. Ini menjadi peluang loh buat kalian. Bisi kedepannya kalian minat untuk membuka travel atau agent umroh, ya kita harus menangkap peluang ini. Oke, selanjutnya adalah hotel syariah. Nah, ini di Garut pun ada ya hotel syariah. Ini hampir sudah ada jumlahnya 50 sampai 100 hotel. Pertumbuhannya dimulai dari 94, sempat diragukan karena memiliki konsep yang aneh mungkin ya. Yang aneh itu ya hotel syariah. Ngapain sih hotel syariah? Apakah ada musola ataukah ada murota atau apa, kita juga nggak tahu ya. Tapi di sini lebih ke nilainya. Hotel yang bersih, ngertilah ya maksud bersihnya itu apa. Mungkin yang terhindar dari praktek-praktek yang negatif. Terus nuansanya religius, misalkan banyak pesan moral yang berlandaskan Al-Quran atau hadis.
Masyarakat merasa terlayani bukan hanya dari sisi kenyamanan saja, mungkin keimanannya pun. Nah, ini menjadi keharusan. Bagaimana ketika kita menginap di hotel tersebut tuh ibarat kita masuk ke sebuah layanan yang memang islami banget, misalkan dari mulai pelayanan yang ramah, ada ucapan salam, ada misalkan nilai-nilai keislaman, terus dari mulai makanannya pun halal, terus tempatnya pun terbebas dari hal-hal yang negatif, dari aktivitas negatif. Kalau kita daftar harus menyesuaikan KTP, kalau yang menikah ya KTP-nya harus menikah, jika tidak ada KTP yang sudah diganti mungkin melampirkan buku nikah dan sebagainya, itu menjadi tugas dari hotel syariah. Terus gairah budaya Islam. Nah, ini meningkat 11%. Pertumbuhan aset ekonomi Islam pada 2018 menggeliatnya pasar muslim berasal dari produk-produk budaya nuansa Islam. Seperti banyak sekarang novel bernafaskan Islam, ya. Aplikasi Islam, saya yakin kalian punya aplikasi Al-Qur'an ya di HP-nya masing-masing. Film muslim sekarang banyak. Musik muslim pun yang bercirikan dakwah, misalkan ajakan dakwah, ajakan sholawat atau apa itu ada, termasuk dakwah yang bernuansa Islam. Ini sudah mulai masuk, budaya-budaya Islam ini merajalela di dalam kehidupan kita. Ini kan menjadi peran penting. Sekarang aja Instagram sudah mulai banyak dikuasai oleh dakwah-dakwah. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, pasti sudah banyak nih beranda-beranda Instagramnya kamu, misalkan mengingatkan tentang hari Ramadan, mengingatkan misalkan nilai-nilai saum, mengingatkan bagaimana sih kita kiat-kiat menghadapi Ramadan dan seterusnya. Ini kan sudah mulai muncul. Selanjutnya adalah meningkatnya wirausaha muslim. Kita sudah masuk 10 besar. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk kategori 10 besar dalam bidang keuangan syariah, halal traveler, dan bidang farmasi. Sudah saatnya Indonesia menjadi pelopor pertumbuhan wirausaha muslim baru dengan memberanikan diri untuk menjadi seorang wirausaha dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Ya inilah, kalau saya sih mau menanggapi kemarin yang lama ya isu apa bukan isu lah perubahan logo halal itu sebenarnya bukan halal itu bukan hanya sebatas logo gitu loh. Tapi bagaimana peran pemerintah bisa mengedukasi sehingga para pelaku usaha itu bisa mementingkan kalau misalkan saya di bidang makanan ya bagaimana bahan baku yang saya gunakan, bagaimana proses produksi yang saya gunakan, bagaimana alat yang saya gunakan, itu tuh tercampur nggak dengan alat yang lain dan seterusnya. Ini kan akhirnya menjadi sebuah edukasi baru. Dan dengan ada prinsip-prinsip halal tersebut, mudah-mudahan usaha yang kita bangun ini sudah termasuk ke dalam prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah menciptakan produk yang halal. Ini memang akhirnya menjadi tantangan juga pertumbuhan wirausaha muslim ini harus kita sikapi bagaimana peran serta kondisi kita dalam menghadapi pertumbuhan ini. Selanjutnya adalah kian kaya kian sedekah. Nah, ini akhirnya yang menjadi pertumbuhan, yang menjadi banyak orang yang berkecimpung dalam dunia menyadarkan orang untuk peduli akan sesama. Capaian pertumbuhan sumbangan zakat dari kalangan masyarakat menengah sejak 2013, tumbuhnya sektor bisnis bidang produk dan layanan muslim menjadikan masyarakat sadar dalam urusan bersedekah dan bayar zakat. Total sekarang 90% metode pembayaran menggunakan electronic channel seperti ATM, debit, online dan sebagainya. Ini untuk hal sedekah. Orang sudah tidak takut untuk sedekah secara dengan menggunakan media digital. Mereka berani ya. Makanya peningkatannya cukup tinggi di angka 5%. Terus 20% tentang label halal. Total ada 11.000 perusahaan yang sudah tersertifikasi halal. Label halal menjadi salah satu faktor konsumen dalam mengambil keputusan. Dulu masih di bawah Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga berwenang di Indonesia memberikan program baru yaitu dengan mempermudah sertifikasi halal yang bisa diproses selama 35 sampai 43 hari. Kebayang ya, MUI ini sudah berusaha loh menjamin mutu halalnya di Indonesia menjadi lembaga yang dipercaya pemerintah. Ya sekarang statusnya berbeda. Kita tunggu saja bagaimana peran MUI dan Departemen Agama ini mungkin kedepannya ya mudah-mudahan sih bisa bersinergi ya, untuk label karena ini menjadi penting loh untuk menjawab tadi yang awal ya, ada halal food tadi ya. Oke, strategi pemasaran muslim pertama adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam makanan atau food. Kenapa? Karena makanan atau food ini ya menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Benar tidak? Ya, apalagi beberapa orang berkeyakinan kalau makanan yang kita makan atau konsumsi itu baik, maka akan baik juga untuk tubuh. Makanya kita harus pintar membaca peluang ini. Keduanya adalah gaya hidup, lifestyle.
Kalau Barat punya perang dengan 3F-nya, food, fashion, and fun. Kita pun sama. Islam harus punya dengan melawan 3F tadi. Bagaimana fun, kesenangan kita harus berlandaskan budaya Muslim. Fashion kita harus berlandaskan juga bagaimana pola tadi ya, hijabers atau hijab, atau mungkin busana muslim ini menjadi gaya hidup baru dan tidak tertinggal. Terakhirnya adalah food, bagaimana food yang kita kembangkan memang sehat, sehat buat tubuh, sehat buat wahana kita juga. Yang terakhirnya adalah jasa, bagaimana sih Islam bisa berperan penting terhadap perbaikan jasa, service. Ya, kelemahan misalkan di bank syariah adalah masalah jasanya. Kalau bank konvensional kita kenal sangat ramah ya. Nah, di muslim ini memang ya masih banyak kekurangan, bukan jelek loh, tapi masih banyak kekurangan. Memang harus kita perbaiki. Jasa travel dan umroh. Kalau kita yakin ada peluang orang bisa umroh atau orang ingin umroh yang kedua, yang ketiga, berarti kita harus memperbaiki jasa ini. Mungkin jasa servisnya, layanannya, kemudian keramahan kita dan seterusnya. Sehingga food, terus gaya hidup, lifestyle, dan jasa ini menjadi peluang penting bagi kita untuk mengembangkan pola pemasaran ke depan. Pola yang menjadi acuan bagaimana kita berkembang dari sebuah proses analisa kebutuhan potensi market muslim berdasarkan ketiga aspek produk yang mungkin bisa kita analisis ini. Oke, itu saja ya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kalian cerna, mudah-mudahan menjadi suatu arahan baru buat kalian, menjadi suatu masukan baru bahwasannya penting kita memahami potensi market kita, karena salah satu dari aktivitas pemasaran adalah bagaimana kita memahami objek kita, yaitu objek kita siapa adalah konsumen atau calon konsumen yang akan menjadikan atau yang akan menjadi target utamanya kita. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan kembali materinya. Turun, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan juga materi ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.